Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada mata kuliah pengantar pengembangan aplikasi permainan. Oke, pada kali ini kita akan masuk pada materi 4.3 yaitu Power Up and Countdown. Pada materi ini kita akan terbagi menjadi 6 tahapan. Tahap pertama kita akan memilih dan menyiapkan power up pada player di game kita. Kemudian kita akan di tahapan kedua menghancurkan power up tersebut pada saat ditabrak atau istilahnya pada saat player mengambil power up tersebut, objek power up-nya akan menghilang. Kemudian kita akan mengetes collision pada power up tersebut. Yang keempat, kita akan menambahkan kemampuan untuk menabrak musuh ya pada saat kita mendapatkan power up. Jadi player kita nanti jadi nambah kuat, bisa ngedorong musuh jatuh keluar. Kemudian kita akan memberikan countdown rutin pada power up. Jadi nanti pada saat kita mendapatkan power up, kita cuma punya waktu mungkin beberapa detik gitu ya, istilahnya dalam kondisi kita bisa mendorong musuh, jadi nggak selamanya kita memiliki power up tersebut. Kemudian kita akan menambahkan indikator terhadap power up-nya. Oke, langsung aja kita mulai dari tahapan pertama. Langsung aja kalian buka project yang sudah dibuat lalu di pertemuan 3.2, di pertemuan 4.2. Nah, di sini 4.3 kita akan pertama kali mencari jenis-jenis power up yang ada pada library kita. Jadi di sini kalau kalian buka course library, kemudian di bagian pickups, nah di sini ada berbagai macam jenis istilahnya objek-objek yang bisa kita gunakan sebagai istilahnya objek untuk power up ya. Ada di sini ada dollar sign, fire icon, gem, potion power icon, radiation icon, repair icon, dan ada star icon. Mungkin biar sesuai dengan namanya power up gitu ya. Sebenarnya bisa aja kita pakai fire atau power. Nah di sini sebenarnya tergantung dari gameplay yang kalian buat mau power up ini jenis apa gitu. Jadi icon-icon ini akan membantu sesuai dengan jenis power up-nya. Misalnya nanti di game tertentu kalian butuh dengan ambil fire icon kita jadi punya elemen api gitu. Dengan mengambil power icon kita jadi punya elemen listrik. Radiation icon mungkin ini bisa debuff gitu atau racun gitu, misalnya kalau diambil bakal ngurangin HP gitu ya. Repair icon bisa nambah health point gitu dan seterusnya. Nah, cuma di sini tujuannya karena kita ingin membuat dia jadi lebih kuat, bola kita jadi bisa nabrak musuh-musuhnya. Jadi kita akan menggunakan power icon. Jadi langsung aja saya drag ini ke dalam hierarki. Mungkin saya geser dikit ke arah situ, kemudian saya kasih nama power up. Seperti itu. Ya, jadi sesuai dengan yang di sini. Nah, kemudian setelah kita menambahkan power up-nya, ini rename-nya saya salah, U-nya kecil ya, power up. Kemudian kita tambahkan tag ya. Jadi di sini kita perlu pakai tag biar kita tahu bahwa objek ini merupakan objek power up. Jadi untuk menambahkan tag, kita tinggal pilih di bagian tag, untag, add tag ya. Kemudian ini listnya empty, kita akan memberikan nama baru ya, tag baru dengan nama power up. Kemudian save. Oke, kembali lagi ke power up, kemudian tag, pilih power up. Nah, sekarang si objek ini akan memiliki tag dengan nama power up. Ya, kemudian langkah selanjutnya adalah kita harus pastikan dia box collider, ada box slider, dan kemudian memiliki tipe trigger ya, karena kita nggak ingin dia memiliki interaksi secara fisik namun dapat di trigger ya. Jadi langsung aja di bagian sini add component, langsung aja kita kasih collider berupa box aja ya biar lebih simpel, box collider. Kalau saya cek di sini kira-kira sudah pas, langsung aja kita aktifkan is trigger. Oke. Nah kemudian kita akan membuat ya ini sebagai prefab dengan nama power up. Jadi langsung aja saya sudah punya folder prefabs, tarik aja ini ke dalam folder prefab. Oke, kita buat ini sebagai prefab varian ya, karena kita nggak ingin mempengaruhi prefab yang sebelumnya. Power up variant. Oke, nggak apa-apa seperti itu, walaupun sedikit berbeda. Nah, selanjutnya adalah kita ingin si power up itu istilahnya harus ditabrak ya, istilahnya dia harus ditabrak untuk mengambil objeknya. Jadi kita harus membuat suatu codingan sederhana ya. Jadi kita di player controller kita harus menambahkan kondisi ya. Oke. Si player kita ya
si bola ini ya, player sudah punya script dengan nama player control kan. Kita akan tambahkan suatu kondisi dengan nama on trigger enter ya, karena kita ingin ada collision berupa trigger yang didetect oleh Unity-nya. Jadi langsung aja void on trigger enter ya. Oke, on trigger enter. Kemudian kita ingin jika objek yang kita tabrak itu memiliki tag dengan nama power up, maka nanti kondisinya jadi has power up jadi true ya. Jadi jangan lupa tambahkan suatu variabel baru dengan tipe data bool ya. Kemudian nanti kita ingin langsung nge-destroy game object tersebut. Jadi langsung aja di sini pertama-tama saya tambahin dulu private bool has power up gitu ya. Kondisinya defaultnya biarin aja dia berarti defaultnya adalah false. Kita buat jadi false dulu. Kemudian pada saat kita trigger kita ingin if other ya, other.compare tag power up ya, sesuai dengan nama tagnya, maka kita akan merubah host power up-nya itu menjadi true dan kita akan mendestroy game object si other.game object ya, kira-kira seperti ini. Kita langsung aja coba. Oke. Masih sulit banget sih kontrolnya. Oke. Nah, ini harusnya setelah kita dapat power up itu kita ambil, kita jadi lebih kuat. Tapi di sini belum ada codingannya ya. Jadi kita malah masih kedorong sama si enemy-nya. Oke, jadi seperti itu. Kita sudah mampu mendestroy other.game object, yaitu suatu game object yang memiliki tag power up. Saat kita sudah collide dia ya, maka dia akan di-destroy. Oke. Selanjutnya kita akan ngetes ya for enemy and power up-nya. Jadi kita harus membuat tag juga untuk enemy-nya. Jadi kita buka enemy prefab di sini. Tag-nya kan nggak ada ya. Jadi untuk tag enemy pun belum ada. Jadi kita tambahin aja add tag. Kemudian ya pastikan kalian klik enemy dulu ya. Enemy yang ada di prefab. Kemudian di sini tag, untag, tambahkan add tag. Si nama enemy ya, karena kita ingin pada saat collision kita tag dulu itu adalah enemy. Ya, jadi kita nggak ingin asal nabrak gitu ya. Kalau bukan enemy nggak mungkin dia mental gitu ya. Di enemy kita kasih tag enemy. Oke, seperti itu ya. Kemudian kita tambahkan collision enter ya, method collision enter. Kenapa? Karena kita ingin dia tetap berpengaruh secara fisik ya. Ingat enemy itu mampu menabrak kita, makanya kita tipenya adalah collider bukan trigger. Oke. Langsung aja kita tambahkan di player controller lagi ya, void on collider, on collision enter ya. Jadi kita akan menambahkan dua kondisi, yaitu pertama if collision dot compare tag. Di sini collision enter ya, sebentar saya cek lagi, on collision enter collision.game object dan compare tag ya. Jadi kita harus dua kondisi. Yang pertama adalah kalau yang ditabrak adalah si enemy, jadi kita harus akses via ini, via parameternya ya, yaitu tadi collision.game object dot compare tag ya, dan tagnya adalah enemy. Ya, kita harus ngecek kondisinya apakah yang kita tabrak adalah enemy dan apakah kondisi satu lagi has power up-nya true ya. Jadi kalau kita punya dua kondisi ini terpenuhi ya, jadi yang kita tabrak adalah enemy dan has power up-nya true, maka kita akan ngedebug dulu karena kita ingin ngecek kondisinya sudah terpenuhi ya. Jadi kita debug.log
Oke, kita kirimkan ke debug, yaitu player collided with collision.GameObject plus with power up set to has power up. Ya, player collided with gitu ya, plus collision.GameObject. GameObject-nya apa? .GameObject plus with power up set to plus has power up. Ya, kira-kira itu. Sekarang kita coba cek. Kita play. Ya, oke. Nah, kondisinya di sini belum ada debug apapun. Ya, di konsol nggak ada info apapun muncul. Sekarang kalau saya ambil dulu power up-nya. Oke. Sekarang saya coba tabrak. Oke, di situ muncul ya. Tapi di sini memang belum ada informasi apa player collided with enemy clone. Itu ya, debug.log object. Oke. Ya, nih. Player collided with enemy clone with power up set to true. Ya, jadi sekarang kondisinya sudah terpenuhi, yaitu pada saat kita ambil power up, has power up jadi true, kemudian juga kita sudah bisa mengecek bahwa yang kita tabrak adalah game object yang memiliki tag enemy. Oke. Selanjutnya di step keempat kita akan mengakses arah, ya, istilahnya arah tabrak yang arah saat ini yang dimiliki oleh player yang sebagai arah pantul gitu. Istilahnya pada saat kita nabrak si enemy, kita ingin si musuhnya mental ke arah sebaliknya gitu, ke arah tabrak kita gitu. Jadi istilahnya kan dia enemy akan selalu mencoba nabrak kita, tapi pada saat kita punya power up, kita bisa membuat enemy-nya mental jauh ke belakang gitu ya. Nah, pertama-tama kita harus buat suatu variabel baru yang namanya power up strength. Di sini tujuannya adalah kekuatan mantulnya seberapa jauh gitu ya. Jadi di sini lagi di player controller kita buat variabel private float power up strength ya, power up strength. Sini 15 float ya, karena harus float. Kemudian kita tambahkan di bagian method on collision enter tadi ya. Di sini kita di bug.log-nya mungkin saya out comment aja, atau mungkin dibiarin aja nggak apa-apa sih ya. Kemudian di sini saya tambahkan saya perlu mengakses rigid body dari enemy ya. Jadi di sini langsung aja saya inisiasi rigid body, enemy rigid body ya. Karena kita sudah mengakses enemy itu via collision ini, jadi langsung aja collision.GameObject.getComponent rigid body. Ini rigid body enemy-nya kita ambil dan kita simpan di enemy rigid body. Kemudian kita akan membuat away from player ini ya. Makanya kita butuh dua kondisi ya, yaitu posisi si enemy saat ini dikurangi oleh posisi kita ya. Itu akan memberikan nilai vektor 3 berlawanan dengan arah objek ini, si enemy-nya. Jadi dia akan selalu mental ke arah sebaliknya dia mengejar kita ya. Oke, langsung aja di sini vector 3 away from player equal to collision.GameObject GameObject.transform.position dikurangin dengan transform.position ya. Oke, biar kalian nggak bingung, ini adalah posisi dari enemy dan ini adalah posisi dari player ya. Jadi kita sudah punya dua variabel ini, yang kemudian di sini kita akan menambahkan add force ya, tapi add force-nya adalah ke enemy-nya ya. Jadi enemy rigid body.add force, kita nge-add force-nya yaitu sebesar ini si power up strength ya, dikali dengan away from player ya. Away from player ini adalah arah dari enemy-nya, away
from player yang sudah kita tentukan di sini ya. Kemudian kita memberikan tipe dari art force-nya di sini adalah berupa impulse karena kita ingin cuma sekali hentakan dorong gitu kan. Jadi force mode-nya adalah impulse. Seperti itu. Oke, kita coba sekarang. Play. Oke, sekarang kita bisa didorong seperti itu. Kita ambil power up. Sekarang kita ditabrak gimana? Oke, musuhnya yang mental jauh gitu ya. Nah, itu adalah fungsi dari power up. Ya. Nah, namun di sini kan kondisinya adalah kita akan selalu memiliki power up ya. Jadi kita harus memberikan timer. Jadi kita nggak ingin selamanya kita memiliki power up. Jadi kita harus ada kondisi di mana setelah lewat beberapa detik efek dari power up akan hilang ya. Jadi di sini di step selanjutnya kita akan membuat namanya coroutine ya. Coroutine sendiri adalah merupakan fitur yang ada di Unity ya, method dimana kita bisa merubah kondisi berdasarkan waktu ya. Nah, simpelnya adalah kita perlu mengakses start coroutine namanya metodenya ya. Ini kita bisa memanggil suatu coroutine itu asal ada suatu metode atau enumerator namanya ya. Enumerator ini fungsinya adalah untuk menyimpan ini si coroutine-nya ya. Di sini metode atau enumerator ini memang bisa memberikan informasi berdasarkan waktu ya. Jadi kalau kita lihat di sini power up countdown routine ini dipanggil pada saat start coroutine diakses gitu ya. Kemudian dia akan mengembalikan suatu nilai berupa hash power up menjadi false, tetapi setelah lewat beberapa waktu. Di sini wait for seconds-nya adalah 7 detik. Jadi setelah 7 detik dia nggak akan bisa ngedorong lagi atau power up-nya menjadi false kembali. Gitu ya. Jadi langsung aja kita buat suatu metode enumerator ya, enumerator ya. Oke. Kemudian kita beri nama power up countdown routine. Power up countdown routine. Itu. Kemudian kita akan nge-yield Oke. Ya, oke. Ini kenapa masih merah? Karena dia membutuhkan return value ya. Jadi return value-nya akan kita berikan di sini, yaitu return new wait for seconds. Jadi kita akan mengembalikan suatu nilai ya berupa 7 detik. Kemudian kita hash power up menjadi false. Setelah 7 detik terlewati, maka kondisi variable hash power up menjadi false yang menandakan bahwa kita udah nggak bisa lagi ngedorong musuhnya dengan kekuatan ini. Nah, oleh karena itu di bagian on trigger enter di sini pada saat kita sudah ngambil power up ya setelah di destroy other game object, maka kita harus memanggil coroutine ini, yaitu power up countdown routine ya. Oke, ini bukan begini ya manggilnya ya, sorry. Kita harus menggunakan start coroutine ya. Oke, jadi start coroutine method name. Jadi kita bisa memanggil coroutine dengan nama metodenya start coroutine, kemudian ini power up countdown routine seperti itu. Oke. Ya, wait for seconds ini fungsinya memang untuk menunggu beberapa detik ya. Sebenarnya di sini ada banyak jenisnya ya. Ada wait for seconds real time, wait for end of frame, wait for fixed update, dan sejenis-jenisnya ya. Bisa kalian coba pelajari di dokumentasi kalau kalian membutuhkan fungsi-fungsi yang lain. Oke, langsung aja kita coba sekarang. Oke, ini masih didorong. Ya intinya kita tahu ya, kalau kita ambil ini kita sekarang kuat. Sorry. Cuma kita harus hitung sendiri waktunya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kira-kira sekarang kalau kita didorong. Oke, kita sekarang masih tetap kedorong ya.
Jadi kita sudah bisa tahu bahwa ini sekarang cuma berlaku selama 7 detik kira-kira ya. Ini sekarang saya coba ambil, dorong, nah itu mental ya. Nah, tapi kalau udah lewat 7 detik, power up kita hilang. Nah, namun di sini tidak membantu user ya, dalam artian player nggak tahu dia dia dalam kondisi power up apa enggak gitu. Dia cuma tahu kalau udah ngambil harus langsung nabrak musuh. Nggak tahu dia selama 7 detik itu dia masih ada power up apa enggak ya. Oleh karena itu kita perlu menambahkan indikator ya. Jadi di step selanjutnya adalah kita akan memberikan indikator bahwa kita sedang memiliki power up. Oke, jadi langsung aja di bagian sini kita cari ada namanya indikator, power up indikator. Di sini ada balon, ada selection ring, ada 3 jenis ya selection ring. Mungkin saya pakai yang selection ring 02 ya. Kemudian saya drag terlebih ke dalam sini. Di sini selection ringnya kecil ya, jadi kita harus scale dulu biar kelihatan. Jadi saya scale up, pakai scale tool di sini. Nah, oke, jadi kalau dia ada power up kelihatan seperti ini nanti ya. Kemudian di sini kita akan uncheck dulu aktifnya. Jadi kita hanya ingin dia aktif hanya pada saat power up-nya aktif. Sini seperti ini. Jadi nanti kalau dia dapat power up langsung ada info seperti ini ya. Jadi dia kayak ada power up sedang aktif. Seperti itu. Nah, kemudian di sini kita akan membuat namanya power up indikator ya. Jadi kita akan mengakses si player control CS lagi, di mana nanti kita akan membuat codingan di mana power up indikator ini akan istilahnya muncul hanya pada saat kita men-trigger si power up-nya ya. Oke, langsung aja di sini kita nonaktifkan dulu, kemudian kita ke player control CS lagi ya. Kemudian kita buat nama variabel baru, yaitu ini tadi. Mungkin saya ubah namanya aja dulu nih, jadi power up indikator ya. Kemudian di codingan saya akan membuat variabel power up indikator dengan tipe data game object, public game object, game object power up indikator. Oke, seperti itu. Langsung aja kita inisiasi secara manual di sini layer. Di sini ada power up indikator, membutuhkan game object. Kita drop si power up indikatornya ke sini. Oke, kemudian di codingan kita tambahkan kondisi di mana ini transform posisinya harus diupdate selalu gitu ya. Jadi anggapannya kita ingin si power up indikator ini mengikuti posisi dari player ya. Oleh karena itu kita perlu menambahkan update ya di dalam sini di player control CS khusus untuk posisi power up indikatornya ya. Jadi di codingan di bagian update di sini power up indikator transform position ya, memiliki posisi yaitu transform position, yaitu posisi si player ditambah dengan vector 3 ya, new vector 3 ya, yaitu 0 di X, min 0,5 di Y, dan 0 di Z. Oke. Sebentar, 0,5 F. Nah, kira-kira biar teman-teman tahu ya kenapa kita butuh 0,5. Di sini kalau saya aktifkan, kalau saya pindahin posisinya sebanyak 0,5 ke bawah seperti ini ya. Nah, jadi nanti posisinya itu tepat di sini, bukan di atas melayang ini tadi, indikatornya itu tepat di atas lantai. Kira-kira seperti itu nanti yang kita inginkan ya. Makanya kenapa kita menambahkan suatu vektor 3 ya, variabel vektor 3 di sini yang istilahnya mengurangi
posisi dari playernya tapi sebanyak min 0,5 FDY. Itu aja sih, biar indikatornya tepat di lantai di posisi si player saat itu. Oke, nah kemudian di sini di on trigger enternya kita ingin mengaktifkan si indikator tersebut. Jadi di bagian scripting ini, khusus di bagian on trigger enter, kita ingin mengaktifkan indikator kita sedang ini power up-nya lagi aktif. Jadi langsung aja di sini power up indicator dot game object dot set active. Seperti itu. Kita ingin mengaktifkan si indikator game object-nya. Kemudian pada saat coroutine-nya habis, kita ingin si power up dot indicator dot game object dot set active false. Oke. Saya cek sekali lagi. Oke, kira-kira seperti itu. Kita langsung coba sekarang. Play. Oke, kita langsung ke dorong. Nah, ini aktif power up. Power up kita aktif. Kita hitung aja 7 detik kira-kira. Nah, ini sudah power up-nya udah nggak ada. Kedorong seperti itu. Oke, ya kira-kira sekarang game kita udah lumayan menarik ya. Nah sebenarnya kalau kalian mau buat dia lebih menarik, kita bisa aja menambahkan rotasi untuk apa namanya si game object power up indikatornya ya. Misalnya pada saat dia true, kita memberikan rotasi rotate ya di sumbu Y-nya misalnya untuk si game object power up indikator. Cuma itu untuk tambahan aja gitu ya, intinya nggak masalah. Intinya sekarang fiturnya si player kita sudah punya power up, dimana pada saat kita ambil power up itu kita akan menjadi kuat pada saat kita dorong. Sekarang kita udah punya kemampuan untuk mendorong enemy ya. Jadi kalau kita seperti ini ada power up, jangan sampai lewat 7 detik. Lewat 7 detik kita udah nggak punya power up lagi ya. Lumayan susah juga ya. Intinya seperti itu. Jadi mending kita diam aja ya. Nah, daripada kita cuma ngejar malah jadi tambah susah. Oke. Demikian untuk pertemuan 4.3 ini. Jadi kita sudah belajar tentang debug concatenation, di mana kita tadi mencoba debug.log untuk menambahkan beberapa informasi tambahan ya di debug.log tadi di bagian ini ya. Jadi kita concatenate, jadi kita tambahkan informasi dengan informasi tertambah di sini dengan menambahkan tombol plus. Pakai X plus. Kemudian kita menggunakan local component variables. Jadi kita akses komponennya melalui komponen collider tadi. Kemudian kita mengetahui enumerator dan wait for seconds. Kemudian kita belajar tentang coroutine dan juga kita sudah belajar tentang set active, true dan false. Ya. Oke, demikian untuk materi 4.3. Kita akan lanjutkan pada pertemuan 4.4. Terima kasih.